Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Oase Islam yang dirahmati Allah. Cara pandang Coki Pardede tentang syukur dan merasa cukup. Berikut ini, konsep syukur dan merasa cukup, menurut Coki Pardede. Coki merasa, ada ketakutan tersendiri dengan konsep merasa cukup tersebut. Kenapa demikian? Karena, menurut Coki, berarti ketika kita merasa sudah cukup, Coki merasa tidak hidup. Mengapa merasa tidak hidup? Karena dengan merasa cukup tersebut, akan membuat dirinya tidak ada semangat untuk pencarian lagi. Ketika kita bersyukur, Coki takut bahwa di alam bawah sadarnya, justru perasaan itu akan menutup potensi-potensi dia untuk berkembang. Sahabat Oase Islam, apa poin yang bisa kita dapatkan dari cara pandang Coki tentang syukur di atas? Poinnya adalah bahwa dengan merasa cukup, dengan bersyukur tersebut justru malah membuat diri kita tidak ada semangat untuk melakukan pencarian lagi, membuat kita tidak mendapatkan trigger untuk berkembang. Bahkan menurut Coki, perasaan merasa cukup dan syukur itu akan menutup potensi-potensi di dalam diri kita untuk berkembang. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang konsep bersyukur dan merasa cukup? Sahabat Oase Islam, pandangan Islam justru sebaliknya. Justru dengan bersyukur kita akan berkembang dan bertumbuh. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7, artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Di ayat tersebut, Allah justru menjanjikan, bagi orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Ditambah nikmatnya artinya, justru akan membuat kita akan lebih berkembang. Disinilah salah satu letak perbedaan orang yang beriman dan beragama, dengan orang yang tidak beriman dan tidak beragama. Karena orang yang beriman dan beragama meyakini bahwa semua yang terjadi, baik sekarang maupun yang akan datang adalah sesuai kehendak Tuhan. Berbeda dengan orang yang tidak beriman dan beragama, yang meyakini bahwa berkembangnya hidup seseorang itu, tergantung pada diri mereka sendiri, tanpa campur tangan Tuhan. Berbeda dengan orang yang beriman, mereka meyakini bahwa keberhasilan hidup mereka bisa berkembang tersebut, tergantung dari Tuhan yang menciptakan mereka. Jika dikatakan bahwa ketika sudah merasa cukup dan bersyukur, akan membuat diri kita merasa puas, tidak bersemangat untuk melakukan pencarian, maka hal itu kurang tepat. Mengapa demikian? Alasannya adalah bahwa konsep bersyukur itu adalah bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan, bersyukur atas apa yang sudah terjadi kepada kita, bersyukur atas apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Adapun yang belum terjadi atau tentang masa depan yang kita belum tahu keadaannya, maka di ranah itulah kita butuh yang namanya effort atau kerja keras. Kemudian jika dikatakan Coki, bahwa ketika sudah merasa cukup dan bersyukur, akan membuat diri kita merasa puas, tidak bersemangat untuk melakukan pencarian, bahkan akan menutup potensi-potensi di dalam diri kita, maka kita katakan bahwa itu salah. Mengapa demikian? Karena hal tersebut tidak sesuai dengan konsep Islam. Jadi, untuk bisa memahami Islam, kita tidak bisa menyimpulkan dari satu atau dua hal dari ajarannya. Tetapi, kita juga harus melengkapinya dengan konsep-konsep lain, sehingga menjadi pemahaman yang lebih komprehensif. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Di ayat tersebut jelas sekali bahwa Allah memerintahkan kita untuk masuk Islam secara kafah, yang artinya menyeluruh, totalitas, memahami secara komprehensif, tidak sepenggal-penggal. Kembali kepada bahasan, apa contoh yang membuktikan bahwa dengan merasa cukup dan bersyukur justru akan membuat pelakunya semangat melakukan pencarian dan berkembang? Salah satunya adalah, Islam mengajarkan untuk bekerja keras di dalam mereka menjalani ujian kehidupan ini. Kita ambil satu contoh ayat di surah Ar-Ra'd ayat 11, ketika Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat tersebut jelas sekali, dibutuhkan kerja keras untuk kita bisa mengubah nasib kita sendiri. Di ayat lain misalnya, yaitu di surah Muhammad ayat 31, artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Pada ayat tersebut jelas bahwa Allah akan menguji hambanya. Siapa hambanya yang dinyatakan berhasil dalam ujian? Yang berhasil adalah yang menjalani ujian tersebut dengan berjihad. Arti berjihad di sini adalah sungguh-sungguh. Jihad tidak selalu diartikan dengan berperang, tetapi arti secara umum adalah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di dalam menjalani ujian dari Tuhan.
Bersungguh-sungguh untuk selalu berada di atas jalan yang sudah digariskan Tuhan kepadanya. Bahkan menariknya di sini, Allah memilih kata dengan jihad, artinya orang yang sedang berperang, tentu akan mengeluarkan seluruh kemampuannya, karena jika tidak, maka nyawa menjadi taruhannya. Demikian juga dalam ujian kehidupan ini, Allah memerintahkan kita untuk berjuang dengan sekuat tenaga, bahkan tidak cukup dengan itu, di kelanjutan ayat tersebut Allah juga memerintahkan kita untuk bersabar juga. Jadi, disinilah kesempurnaan panduan hidup Islam. Di satu sisi mengajarkan konsep bersyukur, dan itu untuk kebaikan dirinya. Karena dengan bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Di sisi yang lain, Allah juga menuntut kita untuk tumbuh berkembang dan mengubah nasib kita sendiri dengan berjuang atau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman kalian. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.